Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Nilai-nilai karakter Islam di dalam tradisi tepung tawar. Di antara latar belakang saya memilih tradisi ini sebagai mini riset saya, yaitu di antara alasan saya memilih tradisi atau adat tepung tawar ini karena hal ini telah menjadi suatu tradisi dan kebiasaan yang sudah sangat dikenal luas, bahkan bukan saja di kalangan masyarakat suku Banjar itu sendiri. Di daerah kampung saya, yaitu Desa Sungai Kakap, tradisi tepung tawar ini telah sangat dikenal atau diamalkan oleh hampir seluruh masyarakatnya, baik dari suku Banjar, Melayu, Bugis, dan lain-lain. Seakan-akan tradisi ini sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat secara umum, bukan lagi adat dari suku Banjar itu sendiri. Salah satu nilai dari karakter Islam yang terdapat di dalam tradisi tepung tawar ini ialah mengajarkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tradisi itu sendiri, yaitu misalnya ketika seseorang membeli suatu kendaraan baru, maka yang biasa atau yang pertama kali dilakukan adalah melakukan tradisi tepung tawar ini. Selain itu juga di dalam tradisi ini juga terdapat pembacaan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tradisi tepung tawar ini juga terdapat pembacaan doa selamat dan doa agar dihindarkan dari perkara-perkara yang berbahaya dan doa-doa sebagainya. Sebagaimana disebutkan di atas, tradisi ini sudah sangat masyhur atau sudah sangat dikenal di tengah-tengah kalangan masyarakat di sekitar Desa Sungai Kakap ini. Oleh karena itu, saya memilih tradisi atau adat dari suku Banjar ini bukan hanya tradisi tepung tawar ini yang sudah dikenal luas. Bahkan masih banyak lagi tradisi dari suku Banjar yang tersebar luas di tengah masyarakat, dan bahkan seakan-akan itu telah beralkulturasi dengan suku-suku lainnya. Di antara beberapa jurnal yang telah saya kutip, di antaranya yang pertama, Tepung Tawar, Keanekaragaman Hayati dan Jejak Budaya di Pegunungan Meratus oleh Muhammad Fathi Royani, dari Jurnal Biologi Indonesia volume 10 nomor 2. Di sini beliau mengatakan, tradisi tepung tawar masih terus dilestarikan dan dipraktikkan oleh masyarakat suku Banjar sebagai suku asal dari adat tradisi ini, maupun oleh suku lainnya yang berakulturasi dengannya, sebagaimana yang terjadi di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, yaitu tempat suku Banjar itu sendiri. Tradisi tepung tawar ini selain dipraktikkan oleh masyarakat suku Banjar, hal ini juga dipraktikkan oleh suku Dayak setempat, yaitu di Kalimantan Selatan. Tentunya praktek dari masing-masing kelompok berbeda sesuai dengan latar belakang kepercayaannya masing-masing. Tepung tawar ini hadir sebagai kesepakatan antara masyarakat Banjar dengan masyarakat Dayak dan juga menunjukkan bahwa kehadiran agama tidak menghilangkan apa yang sudah ada. Jadi jurnal kedua, Relevansi Kearifan Lokal Tepung Tawar dalam Pembelajaran Agama Islam. Studi pada Masyarakat Melayu Pontianak oleh Dendi Ramadan dan Wahab, Jurnal Tarbiyah, Jurnal Ilmiah Kependidikan volume 8 nomor 1 tahun 2019. Di sini dikatakan tepung tawar adalah salah satu adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Pontianak. Tepung tawar ini dibagi menjadi dua, yaitu yang dilakukan pada acara yang diiringi seperti pernikahan, gunting rambut, khitanan, mendirikan rumah, maupun pindah rumah. Rangkaian ritual pada tepung tawar ini mempunyai fungsi sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan untuk menolak bala. Selain itu juga realisasi untuk saling menghormati dan menghargai yang tua, mempererat tali silaturahmi, menjaga solidaritas dan dalam kehidupan yang beragam, dan lain-lainnya.
jurnal ketiga iaitu yang berjudul Makna Ucapan Tepung Tawar pada Pernikahan Adat Melayu Riau oleh Suwira Putra, Jom Visit, Volume 1 Nomor 2, 2014. Dikatakan, di antara makna dari upacara adat tepung tawar yang dilakukan ialah untuk menangkal mara bahaya atau bala yang akan menimpa. Selain itu, dalam pelaksanaannya yang dimulai dari sebelah kanan memberikan makna bahawa sesuatu hal yang dimulai dari sebelah kanan merupakan sesuatu yang baik. Adat tepung tawar juga menunjukkan nilai sosial yang tinggi pada masyarakat Melayu. Hal ini tercermin saat pelaksanaannya yang melibatkan keluarga, kerabat hingga orang-orang tua yang dihormati. Dan yang paling penting dan yang paling utama adalah adanya nilai-nilai keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat suku Melayu. Jurnal yang keempat iaitu Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar pada Etnis Melayu Sambas oleh Hema Fitria, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019. Dikatakan di sini, nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tepung tawar pada etnis Melayu di Sambas, Kalimantan Barat diantaranya yaitu melahirkan nilai agama berupa rasa syukur yang kemudian menjadi karakter yang lebih religius di dalam diri seseorang. Kemudian ada juga nilai kesatuan dengan alam yang akan melahirkan karakter tanggung jawab dan disiplin di dalam berperilaku sehari-hari, dan nilai sosial, cinta dan kasih sayang serta peduli dan kerjasama. Karakter yang muncul pastinya tidak akan menyimpang dari nilai-nilai religius atau nilai-nilai agama, serta berorientasi tradisi, akan tetapi juga tidak anti terhadap perubahan yang ada. Dan jurnal yang kelima berjudul Kearifan Lokal dalam Budaya Daerah Kalimantan Barat, Etnis Melayu dan Dayak oleh Santi Maida Batubara, Jurnal Penelitian Iptex, Januari 2017. Dikatakan di antara kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat berupa terutama bagi masyarakat Melayu ialah adat istiadat tepung tawar. Tepung tawar biasa dilakukan dengan tepung beras kuning berteh juang-juang, daun gandu rasa dan daun pacar dan juga minyak bau atau minyak bugis. Tepung tawar terdiri dari beberapa jenis yaitu tepung tawar badan, tepung tawar mayit, tepung tawar peralatan dan tepung tawar rumah. Yang selanjutnya pembahasan teori dan konsep. Yang pertama, pengertian karakter. Di sini karakter atau juga biasa disebut watak dapat diartikan dengan sebagai nilai-nilai yang terinternalisasi atau menyatu dengan baik dalam diri seseorang dan telah menjadi bagian dari hidupnya. Selain itu, karakter juga menjadi kecenderungan dalam hidup seseorang dan selalu menjadi pilihan tetapnya yang tampak dalam sikap dan perilaku dari seorang tersebut yang tampak dalam ekspresinya. Orang yang memiliki karakter atau watak akan bertindak menurut keyakinannya, bahkan mau mengambil suatu tindakan atau sikap yang tidak disenangi oleh orang lain demi mempertahankan integritasnya. Hampir semakna dengan yang didefinisikan di atas, di Wikipedia pun karakter didefinisikan dengan suatu sifat batin yang mempengaruhi segenap perilaku, pikiran, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki oleh seseorang. Karakter secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu to mark atau menandai dan memfokuskan. Bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku jujur, kejam atau rakus dikatakan sebagai yang berkarakter sebagaimana hal tersebut. Sementara seseorang yang berperilaku suka menolong dikatakan sebagai orang berkarakter mulia. Jadi, istilah karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter apabila perilakunya sesuai dengan kaedah moral. Di dalam istilah psikologi, yang disebut karakter adalah watak perangai sifat dasar yang khas, yaitu suatu sifat atau kualitas yang tetap terus-menerus dan kekal yang dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang secara pribadi. Sedangkan di dalam terminologi Islam, karakter disamakan dengan khuluq, bentuk tunggal dari akhlak. Akhlak yaitu kondisi batiniyah, dalam dan lahiriah, luar manusia. Kata akhlak berasal dari kata khalaqa yang berarti perangai, tabiat, adat istiadat.
Menurut pendekatan etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang bentuk mufradnya adalah khuluqun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kalimat ini mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq, yang artinya pencipta, dan makhluk, yang artinya yang diciptakan. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak adalah istilah bagi sesuatu sifat yang tertanam kuat di dalam diri, yang darinya keluar perbuatan-perbuatan dengan mudah, ringan, tanpa perlu berfikir dan merenung. Akhlak adalah sifat manusia dalam bergaul dengan sesamanya, yang ada yang terpuji dan ada yang tercela. Al-Ghazali menerangkan bahawa khuluq adalah suatu kondisi dalam jiwa yang suci, dan dari kondisi itu tumbuh suatu aktivitas yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Dan di antara karakter yang hendaknya kita miliki, terlebih lagi bagi seorang muslim, ialah sifat syukur. Syukur secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang dapat diartikan dengan ungkapan terima kasih, pujian, sanjungan, dan yang semisalnya. Menurut Al-Fauzan, terdapat 3 bentuk syukur, yaitu syukur secara lisan, syukur secara hati, dan perbuatan. Syukur dengan hati adalah suatu bentuk pengakuan dan kesadaran bahawa segala nikmat yang diterima serta dirasakan oleh manusia semuanya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sementara syukur secara lisan diimplikasikan melalui pengucapan syukur, pujian, serta sanjungan. Wujud dari syukur secara lisan biasa dikenal dengan zikir. Selanjutnya, syukur dengan anggota badan bisa diwujudkan dengan sujud syukur ataupun berupa ibadah lainnya. Di antara ulama yang memaparkan definisi dari syukur ialah Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Ia berpendapat bahawa syukur ialah menunjukkan ketundukan dengan hati, menunjukkan pengakuan dengan lisan, dan menunjukkan ketaatan dengan anggota tubuh kepada pemberi nikmat yang dirasakan. Selain Ibnul Qayyim, Ibnu Qudamah juga menjelaskan makna dari syukur di dalam tulisannya Minhajul Qasidin. Menurutnya, syukur adalah berniat melakukan kebaikan dan menyebarkannya kepada semua orang, menampakkan nikmat yang didapatkan dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mempergunakan kenikmatan yang didapatkan untuk taat kepada Allah dan tidak mendurhakainya. Yang kedua yaitu pengertian tradisi dan tepung tawar. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat maksi, religius, dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian, tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Di antara tradisi yang masih terus dilestarikan hingga sekarang bagi sebagian masyarakat suku Banjar ialah tradisi tepung tawar. Selain oleh masyarakat suku Banjar, tradisi tepung tawar ini juga dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Melayu, baik yang ada di Sumatera maupun yang ada di Kalimantan. Tepung tawar dibagi menjadi 2, yaitu dilakukan pada acara yang diiringi serta pernikahan, seperti pernikahan, gunting rambut, khitanan, mendirikan rumah, serta pindah rumah. Sedangkan pada suatu barang atau peralatan yang dibeli seperti motor, mobil, sampan, dan umumnya kendaraan. Dalam pelaksanaannya, tepung tawar ini dikenal ada 4 macam. Di antaranya yaitu tepung tawar mayit, tepung tawar peralatan, tepung tawar badan, tepung tawar rumah, dan dari keempat jenis tersebut mempunyai perbezaan dari segi alat-alat maupun bahan-bahan yang digunakan. Dan selain dari jurnal-jurnal maupun penelitian yang dilakukan oleh para ahli,
Saya juga melakukan sedikit wawancara dengan beberapa orang tokoh masyarakat yang ada di sekitar desa Sungai Kakap ini, yaitu yang Bapak Rahmat, Bapak Ahmad dan Ibu Rusnawati. Dan dari hasil wawancara tersebut, saya deskripsikan tradisi tepung tawar merupakan salah satu adat istiadat dari suku Banjar yang memiliki makna dan hakikat untuk menjauhkan diri maupun keluarga dari berbagai macam bahaya dan bala. Selain itu, tradisi ini juga dapat bermakna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan. Tradisi tepung tawar ini berasal dari masyarakat suku Banjar, Kalimantan Selatan. Di antara alasan mengapa tradisi tepung tawar ini harus dilakukan, ialah sesuai dengan makna yang terkandung dari tradisi itu sendiri, yaitu sebagai salah satu usaha agar menolak bala dan mara bahaya serta untuk keselamatan secara umum, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, bahkan masyarakat. Selain itu, tradisi tepung tawar ini juga merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang telah didapatkan. Tradisi tepung tawar ini biasa dilakukan pada saat membeli barang baru seperti kendaraan dan juga pada saat pindah rumah atau mulai menempati rumah baru. Selain itu, tradisi tepung tawar ini juga sering dilakukan pada saat sebelum menyelenggarakan suatu acara besar seperti pernikahan dan lain-lain. Kemudian, tradisi ini juga terkadang dilakukan pada saat setelah mendapat suatu musibah atau kejadian yang tidak diinginkan dengan tujuan agar di lain waktu kejadian atau musibah tersebut tidak terjadi lagi. Di dalam suku Bugis, tepung tawar juga biasa dilakukan khususnya pada saat acara naik ayun atau naik tojang yang terkadang disertai acara akikah bayi. Di antara alat dan bahan yang biasa digunakan dalam tradisi ini ialah diantaranya beras, kunyit, air, daun junjung, daun ribu-ribu, dan daun pemadang. Serta juga dibutuhkan sebagai sebuah mangkuk kecil dan penghalus seperti ulakan atau bahkan blender. Proses pelaksanaan tradisi tepung tawar ini dimulai dengan merendam beras beberapa saat agar mudah dihaluskan. Kemudian membuat campuran dari bahan-bahan yang disebutkan di atas, yaitu dengan cara menghaluskan beras dan kunyit hingga benar-benar halus. Kemudian diberi air sehingga menjadi suatu campuran atau cairan yang berwarna kuning keputih-putihan. Sedangkan 3 jenis dedaunan tadi diikat menjadi satu di bagian pangkalnya. Kemudian setelah itu biasanya dilaksanakan tepung tawar ini diawali dengan pembacaan doa tolak balak. Baru kemudian cairan yang telah dibuat tadi ditepuk-tepukan ke objek tertentu seperti kendaraan, rumah, dan sebagainya, yaitu menggunakan ikatan dedaunan yang dibuat sebelumnya. Tradisi tepung tawar ini biasa dilakukan oleh ketua adat di suatu kampung atau desa, atau juga biasa dilakukan oleh orang yang dituakan di suatu kampung tersebut, yang biasa disebut kepala kampung. Mungkin hanya itu sedikit pemaparan dari hasil mini riset yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.